Halo, selamat pagi Glenda. Selamat pagi juga pada sahabat Masi. Perkenalkan saya Jennifer dari tim Research Mira Aset Sekuritas Indonesia. Dan seperti yang telah disebutkan oleh Glenda sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai outlook untuk sektor teknologi. Next, please. Ya, kalau pertama-tama, kalau kita lihat, salah satu tren sebenarnya yang menjadi hal yang paling diinginkan oleh investor merupakan profitabilitas yang berkelanjutan untuk perusahaan dari sektor ini. Jadi untuk melakukan keberlanjutan dari profitabilitas ini, kami melihat bahwa ada 3 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah perbaikan dari monetisasi, yang kedua ada cost control yang lebih baik, dan yang ketiga adalah meningkatkan value dari customer yang dimiliki. Ya, kalau kita lihat dari salah satu perusahaan yang kami cover, yaitu Goto, kita dapat melihat bahwa secara historical, Goto memang memiliki peningkatan monetisasinya melalui peningkatan take rate yang dapat kita lihat secara historical. Untuk secara grup, kita dapat lihat untuk diagram batang yang berwarna abu-abu. Di sebelah kiri, kita lihat bahwa trennya selalu meningkat. Sehingga dengan meningkatnya take rate ini, maka dapat kita antisipasi bahwa profitabilitas akan semakin baik. Karena perusahaan dapat memiliki, mengubah layanan yang dimiliki menjadi uang, menjadi lebih baik lagi. Kemudian kalau kita lihat dari segi cost controlnya, kita dapat lihat dari segi cash runway dari Goto yang secara historical dan juga adjusted EBITDA saat ini. Kalau kita lihat as of 3 bulan tahun ini kemarin, kita dapat melihat bahwa adjusted EBITDA-nya sudah semakin tipis untuk quarterly, dan sedangkan cash-nya juga turun sedikit apabila kita bandingkan dari hasil tahun full year tahun 2022 kemarin. Going forward, kita mengharapkan bahwa secara annual, adjusted EBITDA akan menjadi positif mulai tahun 2024, yang mana adjusted EBITDA ini akan mulai mencapai BEP pada kuartal 4 pada tahun ini. Sedangkan untuk dengan demikian, maka cash runway untuk Goto ini diperkirakan cukup untuk mencapai hingga perusahaan mampu menghasilkan hasil yang positif ke depannya. Sedangkan untuk customer value, kita dapat melihat bahwa sebagai upaya dari Goto untuk meningkatkan value dari customer yang ia miliki saat ini, Goto berupaya untuk memiliki produk yang lebih bervariasi. Salah satunya adalah mode hemat yang telah kita lihat. Apabila untuk food delivery, kita bisa lihat ada opsi yang lebih hemat di mana pengiriman makanan tersebut akan memerlukan waktu yang lebih lama, akan tetapi pada biaya yang lebih rendah. Dengan demikian, Goto tidak hanya dapat mampu mempenetrasi market yang lebih besar lagi, tetapi juga meningkatkan value dari customer base yang telah ia miliki saat ini. Next, please. Ya, kemudian salah satu concern yang dimiliki oleh market saat ini adalah adanya pemain baru dalam landscape untuk marketplace, yaitu TikTok Shop. Nah, akan tetapi ada baiknya sebelum kita membahas mengenai TikTok Shop, kita mengenal mengenai uh, aplikasi ini dari segi sosial medianya, yaitu TikTok yang merupakan basis dan akar dari TikTok Shop ini. Jadi sebenarnya siapa sih TikTok ini? Kalau kita lihat sebenarnya TikTok merupakan salah satu raksasa di untuk sosial media saat ini. Kita bisa lihat bahwa secara global TikTok bahkan mencapai posisi keempat teratas untuk aplikasi sosial media yang paling sering digunakan. Selain itu, kalau kita lihat juga dari segi screen time atau jumlah lamanya periode waktu yang digunakan oleh setiap orang secara rata-rata untuk mengakses aplikasi TikTok ini, itu mencapai 29 jam per bulan. Dan apabila kita bandingkan dengan beberapa aplikasi sosial media lainnya seperti Instagram dan Facebook, 29 jam ini mencapai kurang lebih 2 kali dari setiap untuk Instagram dan juga Facebook. Nah, dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa sebenarnya exposure TikTok kepada penggunanya itu cukup tinggi. Aset. Next, please. Nah, kenapa TikTok Shop yang berakar dari TikTok ini merupakan hal yang penting untuk kita perhatikan? Nah, dengan akar yang merupakan sosial media, TikTok Shop sebenarnya mengembangkan salah satu bisnis model yang cukup unik apabila kita bandingkan dengan pemain-pemain lain yang telah ada sebelumnya, yaitu bisnis model yang kita sebut dengan shoppertainment atau shoppable entertainment. Jadi contohnya ini seperti live shopping dan juga konten yang dapat memicu engagement antara buyer dan juga seller.
Nah, dengan demikian kami melihat bahwa ada beberapa competitive advantage yang dimiliki oleh TikTok Shop yang mungkin tidak dimiliki oleh pemain lainnya. Yang pertama adalah data collection yang lebih baik dibandingkan pemain lainnya. Mengapa demikian? Karena TikTok Shop ini sebenarnya dapat mengakses behavioral data yang belum tentu dapat diakses oleh contoh aplikasi lain seperti Tokopedia. Mengapa demikian? Karena sebenarnya ketika pengguna scrolling dari aplikasi untuk TikTok, sebenarnya TikTok ini juga mengumpulkan data dari penggunanya, sehingga dengan demikian TikTok dapat mengenali penggunanya lebih baik lagi dan juga mensuggest beberapa konten yang lebih sesuai. Kemudian yang kedua adanya juga extended screen time, di mana dengan exposure terhadap exposure dari periode waktu yang dimiliki oleh aplikasi, sebenarnya aplikasi tidak hanya dapat mengembangkan data collection-nya juga, tetapi juga mampu mensuggest lebih banyak konten dan juga mengekspos penggunanya dengan lebih banyak advertisement yang dapat mengencourage the users untuk melakukan pembelian melalui TikTok Shop. Next, please. Ya, kalau dengan demikian, bagaimana sebenarnya competitive landscape, market share dari berbagai pemain e-commerce pada saat ini di Indonesia. Nah, di slide ini adalah perhitungan kasar yang telah kami lakukan, di mana kalau kita lihat saat ini dua raksasa yang tetap ada di Indonesia adalah Shopee dan juga Tokopedia. Nah, kalau kita lihat untuk TikTok Shop dan others ini masih relatively kecil, masih sekitar 5% menurut estimasi kami, dan kami percaya bahwa untuk posisi dua raksasa untuk Shopee dan Tokopedia akan relatif sama di beberapa saat ke depan. Nah, kemudian akan tetapi yang perlu kita perhatikan seberapa mungkin TikTok Shop ini mengubah competitive landscape dari marketplace saat ini. Sebenarnya kalau kita lihat ada beberapa perbedaan yang sebenarnya dimiliki antara Tokopedia maupun TikTok Shop dan juga Shopee dalam hal ini. Yang pertama, saya mau meng-highlight adanya perbedaan target user. Kalau kita lihat TikTok Shop ini memiliki target user untuk audiens yang lebih muda, usia mungkin sekitar generasi milenial ataupun Gen Z, dan mayoritas merupakan perempuan atau wanita. Sedangkan kalau kita lihat Tokopedia, target usernya ini lebih ke pengguna yang lebih mature, yang lebih dewasa, dan juga lebih didominasi oleh laki-laki atau pria. Sedangkan untuk Shopee juga lebih dominan ke perempuan atau wanita. Sedangkan hal kedua yang merupakan yang membedakan antara pemain-pemain ini adalah produk kategori yang dimiliki yang merupakan menjadi top categories dari setiap platform. Untuk Tokopedia, kita melihat top categories-nya itu meliputi FMCG, electronics, dan juga home appliances. Sedangkan untuk Shopee, itu kita melihat adanya FMCG, fashion, dan juga beauty. Sedangkan untuk dari TikTok, itu ada FMCG, fashion, dan juga skincare. Nah, dengan demikian, sebenarnya kalau kita lihat persaingan antara Shopee dan Tokopedia ini tidak benar-benar karena merupakan hal yang sama, tapi karena masing-masing dari platform memiliki target pengguna dan juga pembeli yang berbeda. Nah, dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, kami sebenarnya juga melihat bahwa adanya perbedaan dari behavior dari setiap penggunanya. Nah, kalau kita lihat pengguna yang relatif lebih muda, itu kita dapat lihat adanya kemungkinan untuk lebih mengikuti tren dan juga dengan demikian memicu adanya impulsive buying behavior. Nah, kami percaya bahwa impulsive buying behavior ini mungkin tidak akan memiliki user retention rate yang cukup baik sebenarnya untuk platform. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan aplikasi yang lebih tradisional lainnya seperti Tokopedia dan juga Shopee, kita dapat melihat bahwa sebenarnya pembeli akan membuka aplikasi tersebut apabila mereka sebenarnya memiliki purchasing intent. Dengan demikian, kami percaya bahwa retention rate untuk pengguna yang di aplikasi yang non-impulsif itu akan menjadi lebih baik dibandingkan apabila buyernya memiliki base yang lebih dominan
untuk yang memiliki behavior yang impulsif. Next, please. Nah, untuk poin berikutnya yang ingin kami bahas adalah tren berikutnya yang merupakan yang penting untuk kita perhatikan juga, yaitu value-driven sustainable growth. Kalau kita lihat, ada dua value yang menjadi hal yang penting untuk para pengguna dari e-commerce ini. Yang pertama adalah logistics dan yang kedua adalah engagement. Nah, kalau saya jabarkan, yang pertama untuk logistics ini sebenarnya dapat menawarkan value yang lebih unggul dibandingkan value yang lainnya. Mengapa? Karena kalau kita lihat saat ini kan Indonesia memang memiliki keadaan geografis kepulauan. Dengan demikian, sebenarnya ada tantangan tertentu yang dimiliki untuk logistik di Indonesia apabila kita bandingkan dengan negara-negara lain. Dengan demikian, apabila dapat memiliki keunggulan di bidang logistik ini akan menjadi hal yang sangat baik bagi perusahaan. Yang kedua, logistik ini sebenarnya merupakan kunci untuk kepraktisan, kenyamanan, dan juga akan menciptakan delivery yang mampu diandalkan. Dengan demikian, kami percaya bahwa logistics ini merupakan value added yang sangat penting untuk e-commerce. Kemudian yang kedua ada engagement. Dengan engagement yang baik antara user dan juga platform, antara user juga dengan seller, maka kami percaya bahwa sebenarnya platform mampu memberikan konten maupun suggestions untuk item yang lebih relevan kepada pembelinya. Dengan demikian, karena hal-hal yang relevan ini disuguhkan terus-menerus kepada pengguna, kami percaya bahwa conversion rate itu akan menjadi lebih tinggi. Nah, dari dua value yang telah saya sebutkan sebelumnya, kami percaya bahwa sebenarnya value untuk logistics ini lebih besar daripada engagement. Mengapa? Karena kami melihat bahwa sebenarnya urgency dari logistics itu merupakan hal yang lebih penting. Sedangkan kalau kita lihat engagement ini, karena adanya kemungkinan para user untuk memiliki preferensi yang berubah terus-menerus, kami percaya bahwa logistics akan outweigh engagement dalam hal ini. Next, please. Nah, kami memaintain untuk rating overweight kami di sektor teknologi yang dikarenakan tiga hal, yaitu yang pertama consumer preference, yang kedua ada technology investment, dan yang ketiga ada better monetization. Nah, untuk yang pertama consumer preference, kalau kita lihat saat ini secara makroekonomi kita inflasinya sudah mulai softening. Kita juga lihat bahwa retail sales index-nya juga mulai naik. Kalau kita lihat juga Consumer Confidence Index juga mulai pulih, sehingga kami percaya bahwa consumption juga akan mulai pulih setelah beberapa saat yang dimana ekonomi kita memang agak tight juga. Nah, selain itu kita juga melihat bahwa salah satu preferensi dari consumer yang berubah apabila kita bandingkan dari sebelum pandemi adalah preferensi untuk omni-channel shopping experience. Kalau kita lihat, jadi pengguna mulai sudah beradaptasi dan juga mulai terbiasa dengan online shopping apabila kita bandingkan dari sebelumnya. Hal ini kami percaya bahwa driven dari beberapa hal, misalnya seperti practicality dan juga kemudahan untuk berbelanja melalui online platform. Yang kedua, dari segi teknologi, kita melihat bahwa penggunaan dari AI dan juga machine learning saat ini sudah jauh lebih maju apabila kita bandingkan dari tahun-tahun yang lalu. Dengan demikian, kami percaya bahwa pengolahan data dari data yang telah dikumpulkan, yang telah diakumulasikan akan menjadi lebih baik, yang memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan berbagai produknya yang berbasis dari data yang sebenarnya ia miliki, sehingga lebih targeted dan juga lebih menguntungkan dan mampu meningkatkan profitabilitas dari perusahaan. Dan faktor ketiga yang terakhir yaitu better monetization. Kalau kita lihat tren untuk peningkatan monetisasi ini sebenarnya sudah terjadi sebenarnya untuk di Indonesia. Kita juga lihat bahwa going forward, karena perusahaan juga dituntut untuk mencapai profitabilitas yang sustainable seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, peningkatan untuk monetisasi ini merupakan hal yang penting. Akan tetapi untuk e-commerce sendiri, monetisasi ini tidak hanya saja akan datang dari segi commission fee, tapi juga akan melalui berbagai value added services lainnya, misalnya seperti advertisement, maupun data analytics, maupun juga seller management yang disediakan oleh tiap company.
Sedangkan untuk perusahaan yang ada di bawah coverage kami yaitu Kutu dan Bukalapak, pertama-tama kami meng-unsuspend rekomendasi kami atas Kutu yang sebelumnya sempat kami suspend pada tanggal 1 Juni kemarin. Kami tetap memaintain rekomendasi trading buy pada target price Rp135. Sedangkan untuk Bukalapak kami juga memaintain rekomendasi kami trading buy di harga Rp240. Ya, sekian dari saya. Kembali kamu, Glenda.